2 Yohanes 1 nomor 7. Mereka semua itu adalah penyesat. Yang disebut penyesat itu sudah pasti setan, planos. Planos dan juga disebut sebagai antikristus. Antikristus artinya seorang yang anti terhadap ajaran Nabi. Siapa yang anti terhadap ajaran Nabi Isa atau Yesus? Ada tidak yang anti terhadap ajaran Yesus? Kalau kita melihat Ada dong. iya, Karisteng. kalau kita melihat dari perkara yang sebenarnya, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apa ajarannya? Orang Islam mengakui ketika Nabi Isa atau Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah umat Islam anti terhadap pengakuan Yesus tersebut? Tidak. Siapa yang anti? Siapa yang anti? Karisteng. Ketika kemudian Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi melengkapi. Apakah Islam anti terhadap perkataan Yesus itu? Tidak. Yang anti siapa? Karisteng. Ketika kemudian Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Apakah Islam anti terhadap itu? Tidak. Yang anti siapa? Tidak. Karisteng. Jadi yang antikristus di sini adalah Karisteng itu sendiri, Gurunda. Jadi yang planos dan penyesat di sini yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang bukan sebagai manusia adalah Karisteng. Jadi tidak perlu yang antikristus itu sudah sangat jelas. Yang mengajarkan kemudian penyesatan terhadap manusia minal jinnati wan nas, yaitu mereka. Udah jelas itu. Coba tanya mereka, kenapa ada kata planos di 2 Yohanes 1 nomor 7? Kenapa harus ada kata penyesat di situ? Kenapa harus ada kata pembohong di situ? Karena yang disebut pembohong, ada nggak yang bisa mendefinisikan pembohong itu kayak mana? Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain yang sebenarnya. Itulah pembohong, itulah penyesat, planos. Sebab banyak planos, banyak pembohong, banyak penyesat, banyak penipu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah planos, penyesat, evil, dan antikristus. Nah sekarang kita deteksi, kalau umat Islam mau apapun level imannya ditanya, Yesus itu manusia atau bukan sih? Manusia. Dia datang sebagai apa? Manusia. Dia terangkat sebagai apa? Manusia. Dia di langit sebagai apa? Manusia. Nanti di kedua kalinya datang di akhir zaman sebagai apa? Manusia. Nanti di akhirat sebagai apa? Manusia. Pernah tidak dia berubah menjadi kodok? Tidak. Tetap aja sebagai manusia. Ibrani 13 nomor 8. Tetap manusia. Coba tanya si penyesat ini, si planos ini, si penipu, pembohong, dan juga adalah penyekat ini. Tanya, Yesus itu manusia? Iya. Kenapa kamu sembah? Karena itu dia manusia pada saat dia di bumi. Setelah dia terangkat, dia adalah Tuhan. Wow, keren, penipu. Planos, penyesat. Itulah mereka. Silakan dilanjut. Masya Allah. Ini kalau kita main adu sesat ini dalilnya tumpah semua nih. 2 Tesalonika 2:11. Yesaya 30:28. Sama ini ya, taritung, karisteng yang berada di bawah, jangan tar guncang-guncang. Itu roh jahat daripada Tuhan itu daripadanya itu takia terjemahan itu. Itu sama-sama seperti di Kejadian 1 nomor 2. Sama-sama ruah Elohim namanya. Jadi roh kudus ruah Elohim, roh jahat juga ruah Elohim. Gitu. Iya betul. 1 Samuel yang tadi yang saya katakan. Iblis juga disebut ruah Elohim. 1 Samuel 18:10.
Silakan lihat original teksnya. Nangis darah ini Guruna kalau dikeluarin datanya. Nanti dulu deh, pas ada mereka. Kik ini Islam apa Kristen? Iya. Kik, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo Kik. Kik. Panggil baik-baik, gak ada suaranya. Oh Kik. Ini kemana sih? Turunin aja lah kalau nggak ada suaranya. Ngapain? Jadi pembohong, penipu, penyesat terwahid di dunia adalah onyeng. Karisteng. Bani Planos. Mari kita buktikan. Kita buktikan. Tanya, Maria melahirkan apa? Manusia. Jelas toh? Maria melahirkan apa? Manusia. Pasti itu. Yang mati di atas tiang salib apa? Manusia. Pasti kayak gitu mulutnya tuh. Yang dikubur di kuburan Yusuf Arimatea siapa? Manusia. Yang diludahi siapa? Manusia. Yang ditonjok mukanya siapa? Manusia. Yang ditikam lambungnya siapa? Manusia. Yang membangkitkan Lazarus siapa? Tuhan. Oh. Penyesat terwahid dan paling sukses di dunia, itulah mereka. Paling hebat itu. Penyesat terwahid, ya, paling nomor 1 di dunia, itulah mereka. Minal jinnati wan nas. Makanya Al-Quran dengan sangat jelas menerangkan kepada kita semua. Ulaika wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Selamat malam Juma. Siapa yang bangkit dari kubur? Manusia. Selamat malam Juma. Malam. Iya malam Bang Yuster. Malam. Malam Bang, tunggu bentar ya Bang, saya informasikan dulu. Teman-teman yang muslim mau naik, ini boleh DM dulu alasannya mau naik kenapa, ada sesuatu yang ingin ditanyakan lewat DM dulu. Nanti kalau memang menurut saya ini cocok untuk dinaikkan, saya naikkan. Untuk teman-teman muslim ya, untuk teman-teman muslim yang mau naik DM dulu saya, baru nanti kalau memang bisa saya naikkan. Terima kasih. Ini Bang Yuster, silakan Bang Yuster, Kristen atau Islam Bang? Siapa yang dibunuh oleh tentara Romawi? Manusia. Manusia. Siapa yang Kristen sembah yang bernama Yesus? Tuhan. Siapa yang dibunuh Romawi? Manusia. Siapa yang Kristen sembah bernama Yesus? Tuhan. Siapa nama yang dibunuh oleh tentara Romawi? Yesus. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Siapa Yesus bagi Kristen? Tuhan. Ini penyesat, pendusta, pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Planos. Sebab banyak planos, penipu, pembohong, penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Demikian. Kamulah antikristus itu Juma. Apakah Anda mengaku Yesus itu manusia? Kamulah antikristus itu. Apakah Anda mengaku Yesus manusia? Kamu bapa dari segala dusta itu. Antikristus itu tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Apakah Anda mengaku Yesus manusia? Kamu antikristus itu. Apakah Anda mengaku Yesus manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Tidak menghina Alkitab. Siapa yang menghina Alkitab? Makan. Kamu tidak makan kalau tidak menghina Alkitab. Siapa yang menghina Alkitab? Iblis. Kristen.
Diskusi yang baik kawan. Buktikan kalau Anda mengakui Yesus bukan manusia. Kamu Silakan. penyesat itu. Kamu salah satu penyesat itu. Silakan Anda buktikan kalau Anda bukan penyesat. Mari kita buktikan Anda atau saya. Mulutmu keluar. Dari mulutmu yang tidak aman itu. Keluar. Mari kita buktikan Anda yang penyesat atau saya yang penyesat. Kamu penyesat itu. Apakah Yesus itu manusia? Siapa mengutus kamu? Membaca Alkitab. Apakah Yesus itu Siapa manusia? mengutus kamu membaca Alkitab? Hah? Apakah Yesus itu manusia? Kamu membaca Alkitab. Apakah Yesus itu manusia? User dijawab kalau ditanya. Kalau nggak Siapa bisa mengutus menjawab, kamu? saya turunkan. Bukan, Apakah Yesus itu manusia? Siapa mengutus kamu membaca Alkitab? Saya membahas Biblos karena Biblosmu diajarkan kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Biblos kepada seluruh manusia. Betul? Memang kamu menerima Yesus itu adalah sebagai Allah. Tidak mungkin saya menyembah manusia. Nggak mungkin. Saya masih waras. Apakah kau mengimani Yesus itu sebagai Allah? Tidak, karena dia manusia. Yang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu adalah antikristus atau pembohong atau penyesat, planos. Kamu memberitakan Alkitab. Kitabmu disampaikan kepada seluruh manusia untuk diberitakan. Betul? Apa kapasitas kamu? Saya manusia. Nah, siapa yang mengutus kamu? Tidak ada yang mengutus. Oh, tidak ada mengutus berarti iblislah mengutus kamu. Tadi katanya nggak ada yang mengutus, kok jadi iblis. Sekarang mari kita lihat siapa yang diutus iblis. Iblis menjadikan Yesus mati di atas tiang salib. Siapa yang mengimani kematian Yesus di atas tiang salib? Saya atau Anda? Terus. Iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Siapa yang mengimani Yesus mati di atas tiang salib? Saya atau Anda? Sekarang kutanya. Sekarang, Ketika kau sekarang, Hah? sekarang Anda ditanya, iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Saya atau Anda? Akan kamu kalau tidak mencatut ayat Alkitab. Siapa yang menerima hadiah iblis di atas tiang salib? Saya atau Anda? Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 berkata, Aku yang memilih engkau, yang ke-12. Tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang membuat Yesus tertangkap? Yudas. Kepada siapa kemudian Yudas menghadiahkan Yesus? Romawi. Apa yang Romawi dilakukan kemudian? Menyalibkan Yesus. Siapa yang mengimani penyaliban Yesus? Saya atau Anda? Mana Jawab orangnya? bro. Mana orangnya? Kabur orangnya itu. Ya, selamat malam Bang Luther, Kristen atau Islam Bang? Islam. Oke Bang, ada yang disampaikan Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Oke, para Dewan Guru silakan kalau ada mau tambahkan materinya. Sangat luar biasa materinya. Tadi dibawa oleh berapa orang yang tujuannya mau menghujat Allah. Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya dengan iblis? Ya, Allah Subhanahu. Sekarang kita buktikan. Mereka adalah perpanjangan tangan daripada iblis. Oke, lanjut. Izin Bang Jumah, jadi ini ada akun Opahyun, tadi di DM saya katanya ingin sekali orang tuanya berbicara ngobrol sama Bang Jumah sebentar walaupun hanya 2 menit saja. Ya, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opahyun, silakan dibuka mic-nya. Ada Bang Handi.
Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa Hyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manusia. Opa Hyun, Salam silakan dibuka manusia. mic-nya. Ya, izin dulu. Tapi program Salam ini, Planos. jadi program ini tetap sebagaimana janji saya semalam. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Malam ini nggak apa-apa diumumkan sekarang ya Bang Juma, atau nanti aja sambil berjalan. Boleh Kanda. Ya, jadi Sepintas saja. sepintas Ya saja ya. disclaimer aja Bang Andi. Ya, disclaimer bahwa lebih lengkapnya disampaikan oleh Adek Kores. Emang enak, bahasa tugas. Silakan. Ya, Ikhwan stay tune ya, ini 3.700 dan nanti yang bertambah kasih tahu kita akan ada pelelangan barang yang digunakan oleh gurunda kita, yaitu Samsung S8 Ikhwan, karena mubazir di tempat beliau tidak terpakai sehingga nanti akan dilelang untuk Ikhwan Villa gitu ya. Standby Ikhwan, standby. Setelah dialog. Maaf, tablet S6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Isadora mohon ditunggu sebentar ya. Ya silakan Mbak Opa Hyun. Ini Bang Sumaya. Saya sendiri Kak Ros. Bukan Kak Ros. Oh sorry, maaf. Saya Siap. Ibu Opa. Oh Ibu Opa, Masya Allah. Iya. Sangat kagum sama Nasuma ini. Alhamdulillah. Tadi kupikir teman SMP saya tadinya Opa. Masya Allah. Subhanallah. Sangat bersyukur sekali ada pembela Islam. Allahu Akbar. Takbir. Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar. Ada yang membela Nabi kita semua ini yang dihujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih terima kasih Allah. Sama-sama Ibu Opa. Sehat selalu, panjang umur ya Bu Opa ya. Amin. Amin. Cium ubun-ubun nak sama ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ingin cuma sekali. Ini gak anak kasih ikut nak. Allahu Akbar. Opa di mana? Di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Sengkang nak. Orang Sengkang. Ya, keluarga banyak di sana. Saya biasa ketawa kalau dengar Nasuma itu bilang kali ini kalau pernah dari mana buat Andre Maning kalau kue. Aku pararang. Jadi TVRI Makassar. Inilah TVRI Makassar. Allah. Iya. Saya ingin cium ubun-ubun Nasuma ini. Allah. Masya Allah. Tapi kenapa ada pararang Opa? Nggak ada pararang. Dari mana? Subhanallah itu Allah. Sabawa kina. Pada sabawa. Iya. Kiri-kiri gitu di Pasabe Tasengkang. Dan dia tidak disengkang Opa. Lagi di mana tadi? Di Palu. Palu ya. Tengah Palu. Masya Magi dia tahu nalanu pengelaksanan. Bodrek enggak, saya pusing enggak tahu artinya nih, woi, ada bodrek enggak? Iya paling mau bicara Indonesia mau paling. Iya Opa, senang iya. sekali dengan anak-anak semua yang ada di grup ini. Semoga panjang umurnya, semoga dikasih kesehatan, Amin ya Rabbal Alamin. supaya Amin ya Allah. buka semua kebenaran Islam itu nak. Amin. Masya Allah. Sama ini saya bergumul, bahasa Sulawesi itu bergumul, saya simpan di dalam hati. Siapa yang mau bongkar ini semuanya, ini kebenaran Islam yang siapa dihujat di apa? Saya menangis misalnya kalau saya ingat-ingat itu. Saya kan dari Poso nak. Selama itu dihujat Islam itu di Poso. Nanti ini nonton Pologet ini baru saya sembuh hati. Allahu Akbar.
di belakang telaga. Allahu Akbar. Menangis saya, nak, menangis. Karena itu kita muliakan di atas kepala. Itu Kristen bikin begitu, subhanallah. Ini sudah dibalas, hatiku puas. Iya, Ini Masya Allah. menonton Kita rumah jihad ini lewat saya. sini saja, Bu. Kita jihad lewat sini saja. Kurang di balik dulu, Bang. Palestina. Bang, kurang di balik dulu. Anak-anakku semua di apa nih, di room ini saja yang lanjutkan biar saya mendengar. Allahu Akbar. Iya. Tapi yang dibilang pararang. Sekarang ulah dari mana nih? Oke. Biasa kita si DP bola kero. Kerisengnya kita bang biasa kena tunir pararangnya si baula. Oh, iya. Andre namit toje. Nah, lagi tenggulina. Iya, Jangan ya, udahlah. Andre namit toje itu. Lalu kita luar mitai. Iya, cocok. Kenapa? Pada masa itu kita cuma bicara pada benar. Iya. Padahal Nah, iya Oh, padahal baga-baga. Tuhan jadi kayu Abeleng-beleng. di kayu jemuran. Oh, tambah-tambah ya sih. Pura nih. Bang Lupa ini sudah 5 menit Bang. Jadi waktu Pura nih kasih. Iya. Ya pura-pura nih, Bang. Bang, ya pura-pura nih ya. Anu menonton terus ini. Iya, iya. Bang. Ya pura-pura nih, Bang. Iya, Alhamdulillah. sudah. Terima kasih. Kasih sehat-sehat terus. Iya, Opa. terima kasih sama sudah saya. Salam sama keluarga di Palu. Alhamdulillah, amin semua. Iya. Salam sama Bang Nanda semua grup-grupnya yang berjihad. Iya. Amin. Iya. Kalau pada Sugi enggak pada Sugi enggak? Semuanya umur panjang, banyak rezekinya, banyak jodohnya. Oh, mantap sekali itu. Amin, ya Allah, amin. Banyak jodohnya. Ustadz Yang Sugi ngarobrol naon ya? Ya, berjuang. Ting, abdi mah tak ngerti eta bebicara naon. Nah, Naon kumaha? Allahu Akbar. Oh, ku turun beliau. Ya, makasih ya Ibu Opa, barakallah atas waktunya, atas dukungannya kepada kami di sini. Masya Allah, kami senantiasa mendoakan Ibu sebagai wakil dari jutaan ibu-ibu Muslim yang juga ingin berbicara langsung dengan para apologet tapi tidak memiliki kesempatan. Kiranya ibu dan juga keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dia lihat kali di YouTube saya itu ibu, saya cium jidatnya Bang Juma, dia ikut-ikutan mencium. Oh iya, saya dong yang ciumnya. Iya, Ya Bu, saya udah wakili Bu, saya udah wakili ya. Kita kan satu kampung juga nih, saya juga dari Wajo, udah saya wakili ya. Oke. Ya, tapi mana ke Jepararan nasedin dulu. Berarang. Apa nyium bun-bunan Bang Juma pakai masker? Ya nggak kenal lah. Ya juga ya. Allah. Masya Allah. Ibu itu tadi katakan pararang. Tahu pararang enggak? Berarang itu. Anu sejenis palu basah bukan? Biawak. Genderuwo. Oh, genderuwo. Oh, genderuwo. Iya. Udah lanjut Biku tadi. gajang. Isadora Orang kayaknya Batak biku tuh. gajang. Kamu kita tadi ada Isadora turunnya. Naik lagi. Turun dia. Ya silakan Isadora naik, kabur dari tadi kelamaan karena kan memang seharusnya sapa-sapa hanya 3 menit. Iya, kita hargai tadi karena ibu-ibu tadi itu semangatnya luar biasa. Oke. Ya, saya lengkapi dulu program ini ya, sesuai perjanjian kemarin. Kores tadi kurang lengkap sih. Gini ya, sebenarnya itu tablet ini banyak yang mau, cuman di isinya itu banyak sekali memori-memori Bang Juma ada di dalam, jadi nggak dihapus. Di sana ada foto, ada video, dan seterusnya di sana. Jadi siapa yang memiliki tablet ini, itu artinya apa? Ada kenangan tersendiri di Bang Juma yang ada di sana begitu. Dan semua ya hasil melebihi daripada harganya Apa begitu. tablet S6 ya, Bang Andi? Ya, kita akan masukkan ke kas Masjid Nur Maulida. Gitu ya. Jadi ini bukan ogah-ogahan. Jadi nanti siapa kira-kira yang berkenaan, silakan menghubungi sahabat Bang Juma di Polo atau hubungi saya. Penawarannya dimulai dari mana? Berapa tadi, Pak De Saldi? Ini saya buka tawaran 5 juta. Izin Bang
Bang Hadi, bolehkah saya open cam untuk Iya, boleh dong. ya? Ya. Oke, baiklah, siap. Teman-teman yang berminat, ini ada tablet S6 miliknya Bang Zuma. Itu light bukan? Ya, ini tablet. Digedein. Tablet S6 Lite. Bukan. Bukan yang biasa, yang ini yang pen. Ini Tapi lengkap. sebenarnya kalau kita lihat bukan masalah kualitas barangnya, tapi ini barang kepunyaan Bang Yoma. Nah, itu nilainya di situ. Contoh nih ya, gitar itu berapa duit sih, tapi kalau dipakai oleh orang yang ternama itu jadinya bukan itu yang nilainya gitu loh. Historinya ini gitu loh. Itu maksudnya. Nanti yang dapat Bang Handi kita naikkan di Komal untuk perlihatkan beliau sementara pegang. Betul. Ya, benar, ini ada video Bang Zuma di sini. Coba perlihatkan isinya satu. Waduh. Tuh. Ntar dulu harganya belum dibuka nanti. Ya, ini ada 5 pupuknya. tadi udah dibuka 5. Ini Oh, 6 per dibuka. 128. Oke, kita lanjut aja diskusinya nanti aja. Kalau ada yang mau berminat boleh komen di bawah atau DM. Dan buat teman-teman muslim yang mau naik, DM dulu ya. DM dulu saya, alasan untuk naiknya apa, nanti saya coba naikkan. Seperti teman kita yang tadi, Opa. Sama ini juga di sini katanya ada Mbak Ceni. Mbak Ceni mau Ada naik ini dong, Mbak. Pak, ini Sambalado naikkan dulu. Dia nawar 5 Itu juta. ada yang mau 20 juta itu. Siapa? Aku mau 20 juta itu. Putri. Prank gitu. Bener enggak tuh? Prank. Mana tahu dia bercanda. Tapi kalau dia mau naik silakan aja. Putri silakan naik. Putri. Penawaran tertinggi 20 juta dari Mbak Gayo. Putri. Sebentar ya. Penawaran tertinggi Mbak Putri 20 juta. Pak Duka nggak boleh masuk. Pak Duka nggak boleh. Pak Duka jangan. Mohon maaf Pak Duka ya, berilah kesempatan kepada yang lain gitu. Ya Pak Duka ya sayangku. Kalau Pak Duka mah jangan dilawan duitnya. Itu Mbak Mbak Putri serius enggak tuh? Mbak Putri coba naik kalau serius. Kalau enggak kita batalkan penawaran tertinggi nih. Gitu ya Pak De ya. Iya. Oke. Silakan Mbak Putri naik atau hubungi kami. Opa Legend 25. Ada nih Hamid Pasar Kaltim, silakan Pak Hamid naik. 25 juta. Tuh Adam 35. Wih keren. Siapa? Adam 35. Mana Main nih Adam? itu, main Oh, itu. Adam. Mana Adam? Kan nggak baca. Itu Adam 35. Penawaran tertinggi Anto 35. 25. Ini uangnya untuk masjid ya. Tadi Bang Gores apa nggak ditambahin itu saya takut di framing Wes. tadi itu. Kamu ada yang 100 juta. Nggak, Aldos Bang. TikTok bohong kali ini. Silakan naik. Jangan macam-macam lah. Bohong nih ya. Jangan bohong Ini lah. serius ya. Serius. Ada yang 40, ada 35. Pak Adam boleh naik Pak Adam. Yang serius silakan naik. Yang serius. Antok Jambi 25. Yang di YouTube juga Adam ya, jangan dulu. kalah yang di YouTube, jangan kalah yang di Pinjam YouTube. dulu 100. Ini sampai jam berapa ininya lelangnya? Ditutup setelah harga tertinggi yang ada. Kayaknya ini pada tinggi-tinggi nih apa namanya? 125 Bang Andi. Agus. Bener enggak? Naik silakan. Nah, gini aja, gini. Sekiranya yang memberi harga itu, tolong jangan bercanda. Kalau serius, harga Anda silakan naik, gitu aja, gitu ya. Jangan terlalu banyak bercanda deh. Ini nggak main-main, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ipar. Mbak De juga nggak boleh ikut dalam lelang ini, Mbak De nggak boleh ikut. Iya, curang. Curang pula. Iya. Mbak De sama Maksud Pak tabletnya Duka, berapa paling tinggi? 20 juta. Ya udah ini pulau. Dikasihnya pulau coba. Susah. Silakan yang betul-betul mau silakan minta permintaannya. Ini lelang apa? Ini lelang tablet S6-nya Bang Zuma. Ada 60 juta. jadi gini, ada usul dari Pak Duka, kalau ingin benar-benar nawar serius silakan naik. Benar. Ya itu aja, nawar serius silakan naik. Iya Pak Duka. Ya, yang nawar serius naik. Allahu Akbar, Masya Allah.
Ya buat teman-teman muslim juga yang mau Bang Zuma ini ada yang bertanya tapi terkait dia memiliki masalah di rumah tangganya yaitu karena suaminya seorang muslim, kemudian istrinya Katolik. Dia mau nanyakan bagaimana caranya bisa dia nasihati istrinya gitu. Buat Bang Suryan Nindra Dewa, jika ingin berdiskusi bersama kita silahkan naik Bang. Pak De Sugi noise Pak De, nggak apa-apa saya mute dulu ya. Oke. Jadi tadi dibuka dengan harga di berapa tadi dibuka? 5 juta rupiah. 5 juta. Kita mulai lelang lagi ya. Artinya kalau Anda mau di atas 5 silakan naik. Jadi penawaran harus naik di Komal. Harus naik sekian baru turun lagi gitu. Ya. Silakan minta. Misalnya saya mau sekian silakan naik. Sekian Gitu. juta. Naik. Ayo minta permintaan dong yang mau beli, yang ingin memiliki tablet itu. Yang jelas tablet ini gitu, ini historinya banyak banget Bang Juma di situ. Terus kemudian hasil daripada lelang ini masuk ke kas Masjid Nur Maulida. Itu. Sama Ya. ini Bang, saya mau kasih untuk anak yatim yang kita ini kan yang di rumah Hubit Bolangi kan di situ ada 5 orang tuh anak yatim, jadi mungkin akan dibagikan. Ya ke itu mereka dia. juga. Anggaran masjid juga banyak kan, anak yatim, terus pegawai masjid, listrik apa segala macam kan gitu ya. Ya kas masjid lah. Masjid itu kan tempat menimba ilmu juga. Ada anak yatim juga di sana. Kira-kira begitu ya. Oke. Silakan yang mau naik penawarannya naik aja. Naik dong, jangan ngetik aja minta permintaan. Kita jawab dulu ya yang nikah beda agama ya. Nikah beda agama di dalam Islam semuanya sepakat tidak ada khilafiyah di antara para ulama ya. Itu hukumnya zina. Jadi langkah yang pertama jangan kumpulin dulu istrinya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Karena kalau sudah tahu, dikasih tahu begini, tetap nekat ya dosanya berat. Maka langkah yang pertama, jauhi dulu istri, jangan tidur satu ranjang. Ya, tidak boleh menggauli istrinya karena zina. Nah, yang kedua, setelah dipisah tempat tidurnya, maka nasihati. Saya tidak bisa lagi berkumpul dengan kamu karena menurut agama saya zina. Kalau kamu tetap cinta saya, mari masuk Islam. Kalau tidak, ceraikan. Itu saja, tidak ada yang lain. Iya, betul sekali. Urunda, Iya, Dek. Asyura ayat 92 sampai 99 itu asik loh. Gimana? Asyuaro, bukan Asyuro, Deng. Asyuaro. Suara. Ayat 92 sampai 99. Iya. Iya. Kalau si Edis katanya asih suara katanya. Si Edis asih suara. Asyuara. Kalau dia di ayat 200-nya itu terkait dengan tujuan Al-Quran itu diwahyukan dan kepada siapa Al-Quran itu diwahyukan. Nah, kalau dari 92 sampai 99-nya itu pedes banget itu. Makanya aku tuh cinta Al-Quran karena sangat menjelaskan mana sesembahan yang benar, mana yang salah gitu loh. Ini kita sambil nunggu ya Ikhwan ya. Yang paling tinggi berapa tadi? 6 juta. Ya, harus naik dulu baru kita bisa percaya. Iya, naik silakan komen. Saya sekian, mohon naik gitu. Agusti 2,5. Oke, not. Silakan naik dulu. Nggak bisa itu di maksudnya bawah request penawaran. Di bawah penawaran nggak bisa. Yang tertinggi berapa tadi? Standarnya kan 5. Oh 5. Oh Ikhwan dibukanya dari 5. Yang tadi 6 silakan request naik. 5,5 udah request. Oke siap. 1 juta mau naik buat Nikah istri. dengan ahli kitab bagaimana? Ahli kitab Oke, itu bukan dulu, Kristen ya. Ahli kitab itu orang Yahudi keturunan Israel asli ataupun orang Nasrani keturunan Israel asli. Silahkan tafsir Ibnu Katsir dibaca baik-baik di situ. Ya, itu yang namanya ahli kitab.
Bukan orang Kristen. Jangan dipahami ke orang Kristen. Bukan. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Jelas itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ican Seyu langsung turun. Ada yang mau malap. Ini teman-teman, kalau ada yang komen saya mau syahadat, otomatis dia kalau memang serius, dia itu sudah request untuk naik. Jadi teman-teman jangan terpancing. Biasanya itu kerjaan oten yang nggak punya kerjaan, ngeprank teman-teman semua di bawah. Jadi teman-teman jangan langsung hosos ada yang mau syahadat, cuma syahadat. Padahal dia nggak ada nge-request. Itu dia komen langsung pergi. Cuman ngeprank aja itu. Kalau dia memang serius, kayak teman-teman yang lain mau syahadat, mereka sudah standby di sini, sudah nge-request untuk naik. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harap tenang saja di bawah. Komen kalian saya baca kok. Cepat. Saya masih noise enggak nih? Masih Ya. Pak deh. Masih dari tadi Iya. masih noise. Heran saya. Kenapa ya noise saja ya? Mbak Ceni juga, Mbak Ceni kalau memang ada di bawah mohon request Mbak Ceni karena saya butuh KTP-nya Mbak Ceni. Terus ada beberapa pesan dari netizen yang ingin memberikan sumbangan untuk Mbak Ceni, mohon naik. Saya kemarin DM belum dibalas juga. Ya Mbak Jenny benar. Nanti biar saya antarkan tuh yang dari saudara-saudara kita. Ci. Wah. Yang menuju ketiga. RE3. Kan dekat. Oh iya siap. Gurunya udah dapat belum? Yang mana, Dek? Itu yang Asyuaro 92 sampai 99. Itu Qalu wa hum yang fiha dan dikatakan yakhtasimun. kepada mereka Mereka ini ya bertengkar nanti di wakila lahum neraka. aina ma kuntum ta'budun. Allahi Itu ya. Allahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata. Isnusawwikum bi rabbil alamin. Karena kita mempersamakan berhala-berhala dengan Tuhan semesta alam. EO. Ini nanti nih orang-orang karisteng nanti di neraka kayak begitu tuh. Ini ada lagi pertanyaan Bang Zuma izin ya. Boleh, ini ada pertanyaan dari netizen sahabat Bang Zuma. Dia menanyakan bagaimana Bang kalau misalnya jadi dia punya temannya ini murtad. Alasan murtadnya karena dia bilang waktu saya nggak pernah diajarkan tentang Islam oleh orang tua saya. Itu bagaimana tuh Bang jawabannya dari Bang? Ketika dia apa? Ketika dia di Islam, Jadi dia ketika di Islam alasannya orang tuanya tidak mengajarkan Islam kepada dia sehingga dia murtad. Itu alasannya. oke. Nah sekarang dia sudah di neraka. Dia masih hidup. Masih hidup. Berarti kan masih ada kesempatan tiap hari mendengarkan apologet Islam. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sekarang dia sudah mati, masih hidup. Yang bertanya itu sudah mati atau masih hidup? Masih hidup Bang. Masih hidup. Berarti sudah mendengarkan Islam. Tidak mesti dari orang tua. Orang mendengarkan tentang Islam dari manapun. Ya, kalau dia masih hidup silakan Anda mempelajari Islam dengan baik meski bukan dari orang tua, dikarenakan orang tua mungkin pendalaman Islamnya minim, pengetahuan tentang akhiratnya minim. Maka jangan disalahkan. Kemungkinan mereka disibukkan mencari nafkah untuk Anda sehingga mereka lalai di dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Saatnya ketika kemudian Anda sudah menyadari, ya ayo mari belajar Islam. Masih gadis.
Nggak dikasih tahu bang. Nah, kalau mau belajar langsung silakan. Bisa kita langsung belajar sama-sama di sini. Tidak mesti harus patokannya orang tua. Orang yang beriman itu kepada siapapun mereka bisa belajar. Gitu ya. Silakan. Itu yang tadi temennya Murtad itu harusnya antum yang nanya, Aki. Nanya, itu di Kristen dapat apa aja, ditawarin apa aja gitu. Soalnya tadi waktu di Pendeta Tarosoki juga aku sempat ini promosiin gitu. Untuk kawan-kawan yang mau masuk Kristen, terutama yang butuh jodoh dan juga yang lapar nggak bisa makan, nah, Kristen jawabannya. Aku bilang gitu tadi. Pada ngamuk satu room, aneh banget. Kan kalian sendiri yang bilang yang mualaf miskin-miskin katanya. Terus yang murtadin kaya-kaya. Ya itulah tunjangan gerejanya gitu. Malah emosi. Aneh. Iya. Jadi itu ditanyain, Akhi. Dapat apa? Dapat pasangan prot-prot atau dapat super mie. Nah, gitu. Ya Pak, baik. Ya buat teman-teman Islam yang teman-teman Muslim yang mau naik di DM dulu hostnya ya, DM hostnya dulu alasannya mau naik kenapa, atau ada pertanyaan silakan di DM, nanti kalau memang mungkin untuk naik saya naikkan. Atau Silakan. mau itu lelang HP-nya sanggup ya silakan naik. Ya, jadi saya jelaskan dulu untuk handphone, ini bukan HP tapi tablet S6 Pens. Untuk kapasitasnya 8/128 GB, masih mulus dan lengkap. Buka harga 5 juta. Silakan. Dinda Kores, pernah tidak mendengarkan dari teman-teman Oten mengatakan bahwa di surganya mereka kelak tidak ada lagi saling kenal satu sama lain? Oh iya pernah Gurunda. Pernah itu. Mereka tidak kenal ayah, ibu, anak dan seterusnya. Pernah dengar? Pernah ya. Al-Quran mengatakan wala sadiqin hamim. Orang-orang kafir yang hidup di neraka tidak mempunyai teman. Mereka nafsi-nafsi merasakan apa yang mereka kemudian nikmati hasil usaha mereka ketika dia di dunia. Mereka tidak punya teman, mereka tidak punya sahabat, mereka tidak punya rekan akrab. Mereka sendiri-sendiri. Ini yang diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 101. Masya Allah, lanjutannya ya. Ini surah sakti juga ya Allah. Iya. Maka dia mengatakan apa kemudian? Walau anna lana karratan panakuna minal mu'minin. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi zalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Inilah kenapa para apologet hadir di tengah-tengah kita semua. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Agar mereka menyadari bahwasanya mumpung masih ada kesempatan, maka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ketahuilah, sungguh Tuhan Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Keberadaan kita sebagai apologet kemudian itu untuk mengajak mereka menuju kepada jannah. Sementara ketika kemudian dikatakan di dalam ayat ini, ada ayat yang paling kemudian membuat kita itu sangat-sangat tersentak kaget ketika dikatakan wa ma adallana illal mujrimun. Dan tidak ada yang menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang berdosa. Saya ulang, tidak ada yang menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang berdosa. Coba, siapa di antara mereka yang kemudian menjadi pemimpin untuk mengajak mereka
menyembah kepada sesamanya manusia. Pasti orang berdosa. Pasti. Benar nggak? Benar. Tidak. Beh, soheh gudunda. Iya. Benar. Tidak sunat, tidak menyembah Allah, makan babi, makan pararang, ya, semuanya dimakan. Yang mana dia itu? Mereka yang mengajarkan mereka menyembah kepadanya sesama manusia. Wa ma adallana illal mujrimun. Dan tidak ada yang menyesatkan kita ketika di dunia selain orang-orang yang berdosa. Isnusawwikum birabbil alamin. Karena kita mempersamakan berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Siapa berhala ini? Togut. Apa togut itu? Sembahan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sembahan mereka? Mereka mengatakan 1, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan banyak, dan seterusnya. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Allahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata. Ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang kafir. Qalu wa hum fiha yakhtasibun. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka. Apa perkataannya? Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika di dunia dalam kesesatan yang nyata. Nyata, apa nyata bukti kenyataan yang bisa kita lihat? Ada tidak dari mereka yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Gak ada kan? Ending tertinggi yang mereka bisa katakan adalah, iya itu pada saat dia di dunia, dia mengambil rupa manusia. Itu aja. Mereka tidak mampu kemudian membuktikan Yesus itu bukan manusia. Tapi mereka tetap sembah. Ya, inilah yang diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim. Allahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia sudah diperingatkan, sudah diajarkan, sudah ditekankan, tetapi tetap saja kita dalam kesesatan yang nyata.